Tuh. Tunggu semua keluarga. Ini kasih kaki ini dong, kaki Rio Besua nih ya, yang lain dong. Permisi, ada permisi. Duduk.
Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini kita bersukacita dan bersyukur pada Tuhan oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dua rumpun keluarga boleh membawa anak terkasih di rumah Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu mari kita siap hati untuk kita bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat teduh untuk kita sekalian dan kita habiskan ibadah hari ini. Kekasih Tuhan, pertolongan bagi kita dalam ibadah hari ini, dalam pelayanan akta gerejawi pengakuan dosa dan pemberkatan nikah, saudara-saudari terkasih Andrio Umudoli ST dan Apri Kartin Adiramang Dapaloka SPT. Jadi di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ada salam dari sorga, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkati saudara-saudari sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, nats yang membimbing kita dalam jam ibadah hari ini terambil dari kitab Yeremia 17 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian: diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, itulah nats pembimbing. Dua insan bersatu dalam cinta kasih Tuhan, berikan janji setia di hadapan Tuhan dan umat-Nya. Kau pilih jadi satu dalam rangkaian hidup baru. Jika Tuhan bersatukan, tak dapat dipisahkan. Selamat menempuh hidup baru, saudaraku. Selamat menempuh hidup baru. Kasih Allah besertamu, berkat-Nya melimpah.
kasih Allah besertamu, berkat-Nya melimpah itu doamu. Selamat menempuh hidup baru, saudaraku, selamat menempuh hidup baru. Kasih Allah besertamu, berkat-Nya melimpah itu doaku. Selamat menempuh hidup baru, saudaraku, selamat menempuh hidup baru. Kasih Allah besertamu, berkat-Nya melimpah itu doaku. Kasih Allah besertamu, berkat-Nya melimpah itu doaku. Berkat-Nya melimpah itu doaku. Kita berikan tepuk tangan. Mencari istri dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan. Yang kedua, berjanjikah saudara untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian memisahkan kamu. Saudara Andrio Kumpudoli, apakah saudara mengaku dan berjanji? Tuhan Yesus memberkati pengakuan dan janji. Kepada mempelai perempuan, pertanyaan pertama, mengakukah saudari hendak mengambil saudara Andrio Umpudoli menjadi suamimu dan hidup bersamanya menurut kehendak Tuhan? Yang kedua, berjanjikah saudari untuk mengasihi dan melayani dia dengan setia, baik waktu suka maupun pada waktu duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, dan tidak akan pernah meninggalkan dia sampai kematian memisahkan kamu? Saudari Apri Kartin Adiramang Gabaloka, apakah saudari mengaku dan berjanji? Tuhan Yesus memberkati pengakuan dan janji. Saling berkata.
Tuhan, pelayan dan jemaat. Saya Andrio Udodi mengambil engkau, Aprikartin Adramang Dakaloka, menjadi istri saya, untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setia saya yang kudus. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kasih setia saya kepadamu. Di hadapan Tuhan, pelayan dan jemaat, saya Aprikartin Adramang Dakaloka mengambil engkau, Andrio Umudoli, menjadi suami saya, untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setia saya yang tulus. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kasih setiaku padamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dengan pengakuan dan janjimu itu, saudara-saudari telah mengikat janji di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dan kami menyatakan nikah saudara-saudari ini sebagai nikah Kristiani yang sah dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan, janganlah diceraikan oleh manusia. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah nikahmu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih memberkati kamu, menyertai kamu dengan rahmat-Nya seumur hidupmu, dan menyertai kamu dengan Roh Kudus yang akan memenuhi rumah tanggamu dengan Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kasih-Mu, iman dan kesetiaan-Mu. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita akan menyaksikan kedua anak terkasih kita. Mereka akan saling memberikan tanda kasih mereka satu sama yang lain. Kita berikan tepuk tangan. Baik, kasih Tuhan, mereka akan berjumpa dengan orang tua. Mereka akan menunjukkan tanda cinta kasih kepada orang tua masing-masing, kepada menantu atau kepada Berbahagia tiap umat
Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita telah melaksanakan akta pengakuan dosa dan pemberkatan nikah buat kedua anak terkasih kita. Karena itu mari kita siap hati untuk kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita satu hati di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada kesempatan baik yang Tuhan berikan bagi kami saat ini. Duduk bersama-sama, mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Tetapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, begitu juga anak-anak Tuhan yang mendengar. Sebab firman Tuhan yang Bapak sampaikan dan yang didengar menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Adalah firman Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan untuk kita sekalian pada saat ini terambil dari Mazmur 128 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tangan, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakku seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, demikian jauh bacaan firman Tuhan buat kita sekalian hari ini. Dan yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang mau membaca, mendengar, merenungkan, serta yang mau melakukan firman Tuhan seturut kehendak Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, menjadi perenungan refleksi bagi kita sekalian saat ini. Kira-kira apa yang membuat keluarga Allah itu berbahagia? Apa yang membuat keluarga Allah itu selalu berbahagia? Di dalam menjalani hidup, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Apakah harta? Apakah keturunan yang akan bisa menciptakan sebuah kebahagiaan dalam sebuah keluarga? Lalu seandainya kalau harta, keturunan,
di dalam berpikir. Kita selalu berpikir bahwa kebahagiaan keluarga Allah itu terletak pada harta, pada keturunan. Sehingga karena kita salah berpikir, membuat kita kecewa apabila dalam kehidupan keluarga kita tidak ada harta dan tidak dianugerahkan. Karena itu kasih Tuhan menjadi refleksi bagi kita sekalian. Kira-kira apa yang membuat sebuah keluarga Allah itu bahagia dan menjadi keluarga yang sempurna? Firman Tuhan mencatat, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berarti kebahagiaan keluarga Allah bukan terletak pada harta atau keturunan atau apapun yang bersifat fana. Tetapi kebahagiaan itu dialami oleh keluarga Allah karena dia hidup takut akan Tuhan. Kalau hidup takut akan Tuhan, berarti hidup benar di hadapan Tuhan dan menjauhkan diri dari berbagai nama yang namanya dosa atau kesejahteraan. Hidup takut akan Tuhan akan terus mengarahkan kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Mengajarkan kita untuk senantiasa menerima apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan berikan, bukan yang kita buat, apa yang kita cipta. Hidup takut akan Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita hidup di dalam kasih seperti kasih Tuhan, dan mengajarkan kita bagaimana kita hidup di dalam saling melayani, mengampuni seorang akan yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati, kalau kita membaca ayat 2 sampai ayatnya yang ke-3, ini menggambarkan kehidupan keluarga yang takut Tuhan. Ketika kita menikmati hasil jerih payah kita, kita akan mengalami kebahagiaan. Karena apa? Kita melakukan yang bersama Tuhan. Kita menghasilkan oleh karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Istri, anak-anak mengalami kebahagiaan. Bahkan kita tidak mungkin segala hal yang kita inginkan, harta, keturunan atau apapun akan berjaya. Karena tadi kita mau hidup dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan hari ini, kepala keluarga menjadi sorotan khusus dalam bacaan Tuhan. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Tidak sekedar karena budaya sehingga laki-laki yang selalu diutamakan di dalam cerita firman, tetapi sesungguhnya kenapa laki-laki yang selalu menjadi sorotan dalam firman Tuhan. Karena sesungguhnya laki-laki adalah seorang imam. Laki-laki diciptakan untuk menjadi kepala dalam sebuah keluarga. Jadi wajar kalau dalam firman Tuhan selalu laki-laki yang mendapat sorotan atau mendapat peringatan. Kalau seorang imam atau seorang kepala keluarga hidupnya takut Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, sudah
sudah pasti dia akan bisa membimbing, mengarahkan istri dan anak-anaknya menjadi istri anak yang hidup takut akan Tuhan. Seorang kepala keluarga dituntut untuk hidup benar di hadapan Tuhan, karena dia adalah contoh dan teladan. Kalau seorang kepala keluarga rusak sifatnya, moralnya, tingkah lakunya, mau jadi apa dengan istri dan anak-anaknya? Dan seorang kepala keluarga, dia tidak sekedar memainkan peranannya sebagai laki-laki saja, tetapi sesungguhnya dia sedang memainkan peran Allah dalam sebuah keluarga yang penuh kasih, yang tanggung jawabnya penuh, dan selalu ada buat keluarga. Jadi kalau seorang kepala keluarga suka KDRT, suka melakukan kekerasan, bagaimana dia memperlakukan kasih Allah dalam keluarga? Kalau seorang kepala keluarga jarang tinggal di rumah, suka berkumpul dengan teman-teman atau dengan orang lain, meninggalkan istri dan anak-anaknya bersekutu sendiri di rumah, mau jadi apa? Apa yang mau diteladani? Karena itu kalau sorotan firman Tuhan lebih menekankan kepada sikap dan tanggung jawab seorang laki-laki, karena dia sedang memainkan peran Allah dalam sebuah keluarga. Dia tidak sekedar memberikan cintanya sebagai seorang suami atau sebagai seorang bapa, tetapi dia sedang memainkan peran Allah yang terus mau mengasihi dan mau berkorban dalam sebuah keluarga. Dan apa janji Tuhan jikalau seorang kepala keluarga hidup takut Tuhan? Ayatnya yang ke-5 dan ke-6, itulah janji Tuhan yang akan dia nikmati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, bukan hanya 1-2 tahun, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Itu janji Tuhan buat seorang kepala keluarga yang hidup takut Tuhan. Dan kalau kita kembali pada nats pemimpin tadi, di situ juga dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hidupnya ibarat seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang tidak akan mengalami yang namanya kekeringan. Daunnya selalu hijau dan selalu menghasilkan buah. Demikianlah kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan dan keluarga yang hidup seturut kehendak Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dan pergumulan, tetapi ketika mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu yang menjadi harapan dan kerinduan pada akhirnya dinikmati dengan kebahagiaan, dan hidup menjadi berkat tidak hanya dalam keluarga, tetapi dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hari ini kita menyaksikan kedua anak terkasih kita menerima berkat kasih Tuhan di altarnya yang kudus. Mereka telah berdamai dengan Tuhan. Mereka telah mendapat pengampunan dari Tuhan. Dan hari ini rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi bekal bagi Pak Rio dan juga Ibu Irin di dalam menjalani hari-hari hidup berkeluarga. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menggantungkan harap kita pada harta duniawi, mengharapkan segala sesuatu dengan menggantungkan harapan kita pada manusia. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan,
menaruh harap pada Tuhan, sumber segala berkat. Apapun tantangan, apapun pergumulan yang akan dijumpai ketika melangkah ke depan, percayalah, jikalau kita menjadi keluarga yang hidup takut Tuhan, hidup kita pasti bahagia karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita menghadapi, mengalami, dan menyelesaikan persoalan hidup. Selamat berbahagia buat dua rukun keluarga yang hari ini membawa anak-anak di rumah Tuhan untuk mendapat berkat Tuhan. Selamat berbahagia untuk Pak Rio dan Ibu Irin yang hari ini telah diberkati Tuhan. Tetaplah menjadi keluarga yang hidup takut Tuhan dan senantiasa menjadi berkat dimanapun berada. Amin untuk firman Tuhan. Diberikan kesempatan vokal grup pemuda Jemaat Uluwatu untuk memuji Tuhan.
Terima kasih untuk pemuda yang telah memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, marilah kita satu hati di dalam doa syukur dan satu hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pertolongan Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah hari ini dengan sukacita. Ada rasa haru, ada rasa sedih, ada begitu banyak rasa yang kami alami karena kami terpesona dengan kasih Tuhan yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Hari ini kami juga bersyukur Tuhan telah memberkati kedua anak terkasih kami, Pak Rio dan Ibu Irin, dalam akta pengakuan dosa dan akta pemberkatan nikah. Terima kasih untuk kasih yang besar yang teralami dalam kehidupan kedua anak terkasih kami. Karena itu biarlah Tuhan terus menuntun, menyertai mereka di dalam mereka menjalani hidup berumah tangga. Biarlah dengan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan senantiasa menjadi berkat dalam hidup mereka yang akan mereka praktek dalam sepanjang perjalanan hidup berumah tangga. Dalam segala perbedaan, biarlah mereka juga saling menerima satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain. Biarlah mereka terus menjadi keluarga yang mau saling membangun satu dengan yang lain. Memberkati dua rumpun keluarga yang hari ini juga dipersatukan Tuhan. Biarlah kasih persaudaraan yang rukun senantiasa teralami dalam hidup mereka, baik susah maupun senang. Mereka selalu ada bersama-sama sebagai saudara bersaudara. Jauhkan dari berbagai macam pertengkaran, pertikaian yang akan mendatangkan perpecahan dalam kedua belah pihak keluarga. Biarlah dengan kasih Tuhan mereka terus bersatu menjalani hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami semua yang hadir sebagai keluarga, tidak banyak hal yang dapat kami berikan. Kami mendukung di dalam doa. You sing eventually this ground in my mind. So for my sake, teach me today, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. Then just give me the strength to do everything. Mana uang tarik itu? Semua. Orang tua. Itu yang sama di tadi. Semua bilang. Cik, 1, 2, cik,
satu. Tidak ada yang mendingin. C satu. Pesan. C satu dua. C